Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Baik anak-anak, sebelum ibu mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana anak-anak? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Semangat semua kan? Oke anak-anak, meskipun kita sekarang ini di masa pandemi, ibu harap kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya anak-anak. Oke, sebelumnya ibu cek kehadiran kalian ya. Nanti ketika ibu memanggil, silahkan kalian angkat tangan. Arsya hadir. Oke. Beta hadir. Zahra Fani hadir. Oke. Alhamdulillah ya anak-anak hadir semua. Alhamdulillah. Nah anak-anak sudah tahu belum hari ini kita belajar tentang apa? Ya betul, hari ini kita belajar tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah tujuan kita belajar tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan ini apa sih Bu? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan penggunaan kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada produk-produk rumah tangga melalui tanya jawab dan diskusi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip kemagnetan dalam proses migrasi hewan sebagai alat navigasi melalui diskusi. Nah, yang ketiga, siswa mampu menuliskan ulang mengenai proses migrasi pada burung, ikan salmon, penyu, lobster duri, dan magnet yang ada dalam tubuh bakteri melalui penjelasan guru. Nah, kemudian yang keempat, siswa mampu membuat tulisan menarik pada kertas A4 mengenai keterkaitan medan magnet dengan fenomena kawanan paus terdampar atau paus tersesat melalui penugasan proyek. Bisa dipahami anak-anak? Sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nah, anak-anak, kita kan belajar tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, sebelumnya Ibu coba tanya ke kalian, apa sih itu medan magnet bumi? Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan ke kalian. Jadi, medan magnet bumi itu merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Jadi, bumi kita ini bersifat magnet dengan diasumsikan bahwa di pusat bumi itu terdapat sebuah batang magnet. Jadi, ujung utara pada magnet itu akan mengarah ke selatan geografis bumi. Sebaliknya, ujung selatan magnet itu akan mengarah ke utara geografis bumi. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak ada yang bisa memberikan Ibu contoh penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana? Ya, betul yang dikatakan oleh Brilian. Jadi, pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui itu seperti misalnya hiasan pada tempelan dinding kulkas. Nah, mengapa sih Bu kok bisa menempel? Ya, karena itu memanfaatkan medan magnet. Jadi, pada dinding kulkas itu terdapat magnet sehingga hiasan itu dapat ditarik oleh dinding kulkas. Nah, anak-anak ada yang bisa kasih contoh lain tidak? Prinsip kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temui deh, kira-kira apa? Bagaimana Clara? Ya betul yang dikatakan Clara. Contoh yang memanfaatkan prinsip kemagnetan yang sering kita lihat itu seperti misalnya pada kompas. Kalian tahu sendiri kan ya, di kompas itu kan terdapat jarum. Nah jadi terdapat gaya tarik menarik antara jarum kompas dengan kutub magnet pada bumi. Jadi nanti ujung utara pada jarum kompas itu akan mengarah ke kutub selatan magnet bumi. Begitupun sebaliknya, ujung selatan pada jarum kompas itu akan mengarah pada kutub utara magnet bumi. Perlu kalian ketahui
bahwa setiap wilayah di belahan bumi ini itu akan mengalami perubahan musim. Sama halnya yang di Indonesia ya, kan setiap tahunnya kita mengalami perubahan musim. Nah, kira-kira dampak apa yang akan terjadi dari perubahan musim ini terhadap makhluk hidup yang ada di bumi, terutama pada hewan? Silahkan kalian cari informasi, baik itu dari internet atau apapun itu. Kalian cari dampak perubahan musim terhadap makhluk hidup, terutama pada hewan. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak, bisa dipahami? Oke. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah sudah menemukan jawabannya? Iya, benar. Jadi dampak dari perubahan musim ini terhadap makhluk hidup, terutama pada hewan, yaitu hewan itu akan mengalami perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, perpindahan inilah yang dinamakan dengan migrasi. Jadi hewan-hewan ini akan melakukan migrasi dengan tujuan untuk berkembang biak, untuk mempertahankan hidupnya, untuk mencari mangsa, dan sebagainya. Nah, apakah hewan dalam melakukan migrasi ini memanfaatkan prinsip kemagnetan? Kira-kira bagaimana? Ya, jadi hewan dalam melakukan migrasi ini itu memanfaatkan prinsip kemagnetan yang ada dalam tubuhnya. Jadi kemagnetan yang ada dalam tubuhnya itu dijadikan sebagai alat navigasi layaknya GPS. Kan seperti kalau semisal kita ingin mencari tempat tujuan, kita tidak tahu arah, maka kita bisa menggunakan Google Maps. Nah, kalau yang hewan ini itu menggunakan prinsip kemagnetan yang ada dalam tubuhnya untuk dijadikan sebagai navigasi. Oleh karena itu, jalur yang dilewati oleh hewan ini dalam setiap tahunnya itu hampir sama. Bahkan hewan-hewan ini itu dapat kembali ke tempat asalnya tanpa tersesat atau sebagainya. Setelah ini, Ibu akan jelaskan proses migrasi pada beberapa jenis hewan. Nah, kalian siapkan alat tulis, kemudian nanti ketika Ibu menjelaskan, silahkan kalian catat atau kalian rangkum poin-poin penting yang Ibu jelaskan. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Nah, pertama Ibu akan membahas mengenai proses migrasi pada burung. Beberapa burung itu melakukan migrasi dengan jarak yang sangat jauh pada setiap musim tertentu, seperti halnya pada burung elang. Nah, burung elang ini itu memanfaatkan partikel magnetik yang ada di dalam tubuhnya untuk dijadikan sebagai peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, ternyata tidak hanya burung elang saja, tetapi burung merpati juga memanfaatkan partikel magnet yang ada dalam tubuhnya. Oleh karena itu, konon dulu burung merpati ini itu dikenal sebagai kurir surat. Jadi burung merpati ini mengirimkan surat kepada penerimanya. Nah, apakah burung merpati ini dapat kembali ke tempat asalnya? Apakah burung merpati ini bisa mengetahui arah jalan pulangnya? Iya, burung merpati ini bisa kembali ke tempat semulanya. Ya, karena dia memanfaatkan prinsip magnet yang ada dalam tubuhnya. Bahkan dulu ketika seorang peneliti bernama Comel pada tahun 1974 pernah mencoba di mana di kepala burung merpati itu diberikan sebuah magnet, dan ternyata tiba-tiba si merpati ini kehilangan arahnya. Nah, bagaimana bisa sih kok ketika diletakkan magnet pada kepala burung merpati ini si merpati bisa kehilangan arah? Nah, nanti kalian jawab di rangkuman kalian ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai proses migrasi pada ikan salmon. Nah, banyak spesies ikan itu melakukan migrasi dengan menempuh jarak beberapa meter sampai ribuan kilometer dengan waktu tempuhnya itu mulai dari harian sampai bertahun-tahun. Salah satunya pada ikan salmon. Nah, ikan salmon ini itu ikan yang hidup di perairan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Nah, si ikan salmon itu ternyata mampu kembali lagi ke tempat aliran air Sungai Tawar di mana dia menetas dan tumbuh.
setelah dia mengarungi lautan dengan jarak ribuan kilometer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan salmon itu mampu kembali lagi ke Sungai Fraser yang ada di Kanada setelah si ikan salmon ini mengarungi Samudra Pasifik selama 2 tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena Sungai Fraser itu memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh si ikan salmon, sehingga ikan salmon mampu kembali lagi ke Sungai Fraser tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses migrasi pada penyu. Nah, penyu dalam melakukan migrasi itu memulai dan mengakhiri proses migrasinya di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Nah, jalur yang dilewati itu mengarungi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso di wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Nah, penyu ini dalam melakukan migrasi itu berbeda dengan hewan-hewan lain dalam melakukan migrasi, di mana penyu ini dalam melakukan migrasi itu tidak mengikuti penyu-penyu yang lain, tapi dilakukan secara sendiri-sendiri, dan waktu yang dibutuhkan dalam sekali migrasinya itu antara 5 sampai 10 tahun. Nah, seorang peneliti bernama Kenneth Lohman meneliti tingkah laku pada anak penyu, di mana ketika anak penyu itu diletakkan dalam sebuah wadah atau bak air yang dikelilingi oleh medan magnet yang berbeda-beda, dan salah satu medan magnetnya ini dibuat menyerupai medan magnet yang ada di pantai timur Florida. Nah, ternyata si anak penyu itu bergerak menuju ke selatan arah Portugal. Hal ini menunjukkan bahwa si anak penyu itu mampu mendeteksi medan magnet yang ada di pantai timur Florida, dengan tujuan agar si anak penyu itu tetap berada di wilayah yang hangat dan kaya akan sumber makanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses migrasi pada lobster duri. Nah, seorang peneliti, Kenneth Lohman, juga meneliti kemampuan lobster duri dalam mendeteksi medan magnet. Nah, hal ini dimana ketika lobster duri itu diletakkan dalam sebuah wadah air atau bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Nah, ketika medan magnet ini diubah, ternyata si lobster duri ini dapat menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa lobster duri ini memiliki kemampuan dalam mendeteksi medan magnet untuk melakukan migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju ke lautan lepas yang lebih hangat dan tenang. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas mengenai magnet yang ada di dalam tubuh bakteri. Nah, di dalam tubuh bakteri yang biasanya dikenal dengan magnetotactic bacteria atau MTB ini itu terdapat organel atau komponen khusus yang biasa disebut dengan magnetosom. Nah, MTB ini adalah sekelompok bakteri yang memiliki flagela, di mana flagelanya ini sebagai alat navigasi dalam melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh seorang peneliti yang bernama Richard Buckmore pada tahun 1975, di mana ternyata magnetosom ini tersusun atas senyawa magnetik dan greigite, di mana senyawa ini itu memiliki kekuatan kemagnetan yang lebih kuat dibandingkan dengan magnet buatan atau magnet sintetik. Nah, oleh karena itu sampai saat ini magnetosom dan kandungan senyawanya itu terus diteliti karena diduga memiliki potensi yang besar dalam bidang kesehatan. Oke anak-anak, silahkan hasil rangkuman tadi kalian kumpulkan ke depan ya anak-anak. Oke, ini sudah semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini ibu akan memberikan penugasan proyek, di mana penugasan ini penugasan rumah ya anak-anak. Jadi silahkan kalian membuat tulisan menarik pada lembar kertas A4 yang berisi mengenai keterkaitan medan magnet dengan kawanan paus terdampar atau kawanan paus tersesat. Nah, nanti kalian beri gambar dari kawanan paus yang terdampar tersebut.
Dan jangan lupa ya anak-anak, kalian cantumkan sumber atau referensi di mana kalian mendapatkan informasi tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya, untuk penugasannya ini ditulis tangan ya anak-anak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teori dasar kemagnetan dan juga induksi elektromagnetik ya anak-anak. Silahkan kalian siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup itu saja pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu tutup, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Oke anak-anak, pesan Ibu tetap semangat ya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.